Jadi diutuslah Mus'ab ke mana? Ke Madinah bersama bersama rombongan orang-orang Ansar yang sudah menyatakan diri sebagai Muslim. Nabi memerintahkan kepada Mus'ab untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah turun, walaupun belum semua, masih pada periode Makkah. Itu surat-surat yang turun di Makkah lumayan banyak. Lebih kurang 86 surah itu kalau saya tidak salah turunnya di Makkah. Dan ini sekitar 1 atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun. Nabi SAW perintahkan kepada Mus'ab ibni Umair untuk mengajarkan kaum muslimin yang ada di sana tentang Al-Quran. Sampaikan bacaannya dan dijelaskan makna dan pemahamannya, tafsirnya. Jadi yang bisa menafsirkan Al-Quran ini adalah ulama. Kemudian ditugaskan Mus'ab ibni Umair untuk mengajarkan mereka tentang Islam. Wa yufaqqihum fid din, dan memberikan kepada mereka pemahaman-pemahaman tentang agama. Apa-apa yang sudah disyariatkan, apa-apa yang sudah disampaikan, maka diperintahkan kepada Mus'ab untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Walaupun banyak dari hukum-hukum Islam itu yang belum disyariatkan. Waktu itu belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada. Karena puasa Ramadan disyariatkan tahun kedua Hijriah. Belum ada perintah zakat. Belum ada syariat tentang Idul Fitri, Idul Adha, belum ada itu. Masa itu. Apalagi ibadah haji. Karena itu agak belakangan sedikit disyariatkan. Tapi salat pun waktu itu sudah ada. Salat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang sudah ada. Ya mungkin ajaran-ajaran yang disampaikan ketika itu lebih menekankan persoalan-persoalan akidah, keyakinan, pokok-pokok akidah, kemudian masalah adab, akhlak dan budi pekerti. Karena itu yang ingin dibenahi terlebih dahulu. Jadi belum ada syariat-syariat seperti qisas, hudud dan sebagainya. Itu semuanya diturunkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada periode Madinah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakana Mus'ab yusamma al-muqri bil Madinah. Mus'ab itu sering dipanggil dengan istilah al-muqri. Al-muqri ini artinya orang yang ditugaskan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Bukan saja mengajarkan bacaannya, tapi mengajarkan pemahamannya, tafsirnya, itu al-muqri. Jadi pada zaman itu muqri atau qari itu artinya orang yang hafal Quran dan paham Al-Quran. Jadi sudah ada sedikit pergeseran makna qari zaman sekarang dengan qari zaman dulu. Kalau zaman sekarang disebut qari itu yang bisa membaca Al-Quran dengan irama-irama tertentu. Kalau tidak bisa pakai irama, belum qari itu. Maka dibedakan antara qari dengan hafiz. Kalau hafiz hafal Quran, tidak bisa irama. Kalau qari bisa irama. Ada nagam-nagam tertentu. Ini istilah sekarang. Tapi zaman itu qari atau muqri itu adalah orang yang hafal Al-Quran dan paham Al-Quran. Jamaknya qurra, para qari. Itu orang-orang yang mengerti Al-Quran. Makanya majelis Umar ibn al-Khattab, ketika dia menjadi khalifah, majelisnya itu dipenuhi oleh para qurra. Bukan orang-orang yang bersuara merdu, tapi orang-orang yang paham Al-Quran, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dengan menggali solusinya dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi dengan kata lain, qurra itulah ulama, para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW. Salah satunya adalah Mus'ab ibni Umair. Sesampai di Madinah, beliau singgah di rumah As'ad ibni Zurarah ibni Adas Abi Umamah. Jadi As'ad ibni Zurarah ini sudah Islam. Pada saat Mus'ab datang ke Madinah, beliau yang menyambutnya dan tinggal di rumahnya atau di kampung tempat As'ad ibni Zurarah tinggal. Di sana Mus'ab ibni Umair memimpin salat. Wa kana yusalli bihim. Jadi di sana dia sudah memimpin salat
sudah melaksanakan salat berjamaah dipimpin oleh Mus'ab ibni Umair, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Mus'ab yang jadi imam? Kenapa tidak orang Madinah saja yang jadi imam? Mereka sudah Islam, sudah Muslim. Mungkin di satu sisi karena keterbatasan ilmu mereka, dan ini sudah ada utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi yang lain, kata para ulama, pada waktu itu di Madinah hidup dua suku besar, Aus dan Khazraj. Rupanya pada waktu itu mereka tidak mau saling mengimami satu sama lain. Jadi orang Khazraj tidak mau diimami oleh orang Aus, dan orang Aus tidak mau diimami oleh orang Khazraj. Ya sudah, kalau begitu kita panggil imam dari luar saja. Dari Muhajirin, dari orang Makkah, utusan Nabi, yaitu Mus'ab ibn Umair. Karena memang sebelum Islam datang ke sana, Aus dan Khazraj itu terlibat dalam perang saudara. Aus dan Khazraj itu perang saudara dalam jangka waktu yang sangat lama. Sampai-sampai orang Yahudi, komunitas Yahudi yang ada di Madinah terpecah. Ada kaum Yahudi yang berpihak kepada Aus dan ada kaum Yahudi yang berpihak kepada Khazraj. Terjadi perang yang luar biasa dan banyak jatuh korban. Rata-rata yang menjadi korban perang waktu itu adalah tokoh-tokoh, pembesar-pembesar mereka. Makanya kenapa dakwah Islam itu mudah tersebar di Madinah? Karena di Madinah tidak kebanyakan tokoh. Tidak banyak orang tuanya istilahnya. Tantangan di Mekah karena banyak Abu Lahab dan yang semisalnya. Abu Lahab, Abu Jahal, banyak. Umayyah bin Khalaf. Tantangan dakwahnya lebih berat. Kalau di Madinah lebih banyak anak-anak muda. Kalaupun ada tokoh, pemuka-pemuka kaum, tapi relatif usianya masih muda. Biasanya anak muda ini mudah menerima perubahan, pembaharuan. Yang tua-tua ini agak sulit. Biasanya begitu. Dalam cerita-cerita dakwah para nabi, tantangan dakwah al-mala, tokoh-tokoh itu. Orang-orang yang sudah dituakan, yang sudah punya prinsip, itu susah sekali merubahnya. Di Madinah, kenapa dakwah Islam itu mudah berkembang di sana? Mungkin salah satu sebabnya itu. Pertempuran antara Aus dan Khazraj di satu pihak dan melibatkan orang-orang Yahudi di pihak yang lain membuat banyak tokoh-tokoh yang ada di sana berguguran. Sehingga tantangan dakwah dari mereka ini agak sedikit berkurang. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Rasulullah hijrah ke sana, itu suasana dan kondisi di Madinah itu sudah dikondusifkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang datang ke sana sebagai utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Islam ke negeri itu. Sampai akhirnya Rasulullah datang berhijrah ke Madinah dan kedatangan Rasulullah ditunggu-tunggu, disambut gegap gempita, disambut gembira oleh mereka. Sangat berbeda pemandangan Madinah dengan pemandangan di Makkah. Kalau di Makkah orang mengusir Rasulullah, di Madinah Nabi disambut. Bahkan mereka menunggu Rasulullah berhari-hari. Orang Madinah itu ketika Rasulullah mau datang, dengar berita Rasulullah mau datang, mereka setiap hari keluar ke padang pasir itu melihat sudahkah rombongan Rasulullah datang, menunggu. Ketika pada hari itu tidak terlihat ada yang datang, mereka pulang lagi ke rumah. Kemudian besoknya datang lagi ke tempat itu melihat, menunggu kapan Nabi SAW tiba di kota mereka. Begitu besar harapan mereka akan datangnya seorang Nabi SAW untuk memimpin mereka dan membawa mereka menuju kejayaan. Makanya Ansar ini luar biasa perannya, kontribusinya terhadap agama ini. Sehingga Rasulullah mengatakan salah satu ciri orang beriman itu mencintai kaum Ansar. Dan salah satu ciri orang munafik membenci kaum Ansar. Siapa yang benci kepada kaum Ansar itu munafik berarti. Siapa yang sayang cinta kepada kaum Ansar, maka dia adalah mukmin. Dia adalah orang yang beriman. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Bara' ibn Azib mengatakan, "Awwalu man qadima alaina Mus'ab ibn Umair." Orang yang pertama sekali datang kepada kami dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, yang pertama sekali datang adalah Mus'ab ibn Umair. Jadi kalau bercerita tentang hijrah dari Mekah ke Madinah, orang pertama adalah Mus'ab ibn Umair. Dan dia datang ke sana membawa misi besar, membawa pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kaum muslimin yang ada di sana.
Wa ibnu Ummi Maktum, yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa melihat tunanetra. Sahabat Nabi Ibnu Ummi Maktum, mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah turunnya Abasa itu, surat Abasa. Nabi pernah bermuka masam karena datangnya Ibnu Ummi Maktum minta supaya diajarkan tentang Islam. Kemudian Nabi, karena waktu itu Nabi sedang menghadapi tokoh-tokoh Quraisy, Nabi ingin dia datang pada waktu yang lain. Akhirnya Nabi SAW ditegur oleh Allah karena sahabat ini. Tapi setelah ditegur itu, Nabi SAW sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum datang, Rasulullah menyambutnya dengan sangat gembira dan mempersilahkannya duduk di atas ridaknya. Nabi membentangkan ridaknya supaya sahabat yang buta ini, yang tunanetra ini duduk di atasnya. Karena gara-gara dia Nabi dapat pelajaran, dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kisah Ibnu Ummi Maktum ini, Rasulullah turun ayat Abasa wa Tawalla. Dan beliau juga yang bertanya kepada Nabi itu, kalau masih ingat kisahnya, dia minta izin supaya tidak berjamaah karena kondisi dia yang tidak bisa melihat dan tidak ada orang yang menuntunnya menuju masjid. Akhirnya diizinkan oleh Nabi. Tapi sebelum jauh dia berjalan, Nabi panggil lagi, apakah kamu mendengarkan azan? Dia mengatakan iya. Kalau begitu penuhilah panggilan azan. Artinya suruh berjamaah. Jadi orang buta pun disuruh berjamaah oleh Nabi SAW dalam kisah Ibnu Ummi Maktum ini. Dan beliau merupakan salah satu muazzin Rasulullah. Di Madinah itu Rasulullah punya dua orang muazzin. Yang pertama Bilal, yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal azan itu bertanda belum subuh. Itu azan pertama. Di sini ada azan pertama, Pak? Ada azan pertama, sunnah ya. Azan pertama dilakukan oleh Bilal. Jadi kalau Bilal azan, kaum muslimin waktu itu masih boleh salat. Salat, witir dan sebagainya. Dan bagi yang mau berpuasa masih boleh makan. Karena waktu subuh belum tiba. Ketika Abdullah ibn Ummi Maktum azan, maka semuanya berhenti makan. Yang mau puasa berhenti makan. Karena sudah tiba waktu subuh. Dan salat subuh akan ditegakkan. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu azan yang kedua. Dia tugas azan yang kedua. Jadi dibedakan muazzinnya. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat. Muazzinnya dibedakan. Jadi kalau ada azan kedua, kalau bisa begitu dibedakan suaranya atau orang yang azannya itu berbeda. Beliau ini muazzin Rasulullah. Dia di antara orang yang pertama sekali datang ke Madinah berhijrah. Mus'ab bin Umair, kemudian Ibnu Ummi Maktum. Summa qadima alaina Ammar ibn Yasir. Kata Al-Bara, kemudian datang kepada kami Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup berat menerima penderitaan di Mekah karena keislamannya. Dia anak dari dua orang tua yang statusnya adalah budak atau mantan budak yang mendapatkan siksaan yang berat dari orang-orang musyrikin. Tidak ada kabilah yang melindunginya. Disiksa dia di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia tidak sanggup menahannya. Ini Ammar bin Yasir datang berhijrah, kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Bilal pun datang pada waktu-waktu awal, ya, masa-masa awal sebelum sahabat-sahabat Nabi yang lain berhijrah ke Madinah. Dalam riwayat yang lain, Al-Bara' mengatakan orang yang pertama kali datang kepada kami di Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Wa kana yuqri'anin nas. Kedua sahabat ini mengajarkan masyarakat di sini, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Mus'ab dan Ibnu Ummi Maktum adalah dua sahabat yang pandai Al-Qur'an, paham Al-Quran. Mereka ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan masyarakat Madinah tentang agama mereka. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khabbab pernah menceritakan, kami berhijrah bersama Rasulullah SAW mengharapkan keridhaan Allah, dan kami telah mendapatkan pahala di sisi Allah dengan perbuatan hijrah itu. Faminna man madha, ada di antara kami
yang kemudian wafat lam ya'kul min ajrihi syai'an, dan dia belum menikmati hasil hijrahnya itu sedikit pun. Minhum Mus'ab ibni Umair, salah satunya adalah Mus'ab ibni Umair. Jadi kata Khabbab, sahabat-sahabat Nabi ini berhijrah bersama Rasulullah, walaupun tidak dalam satu perjalanan. Ada beberapa rombongan, beberapa sesi. Yang jelas semuanya berhijrah mengharapkan ridha Allah. Kemudian mereka mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah, baik ganjaran dunia maupun akhirat. Sahabat-sahabat yang sudah berhijrah berjuang bersama Rasulullah sudah merasakan hasil perjuangan mereka. Ketika Islam dimenangkan, Islam menaklukkan negeri-negeri yang begitu luas, mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka bisa menikmati hasil perjuangan itu ketika di dunia sebelum mereka menikmatinya di akhirat, di surga Allah nanti. Kecuali ada beberapa orang, kata Khabbab, yang tidak menikmati hasil perjuangan di dunia walaupun mereka sudah banyak berjuang. Salah satunya adalah Mus'ab ibni Umair. Kenapa? Karena dia wafat dalam perang Uhud. Waktu itu kaum muslimin masih berada dalam ancaman besar. Baru menang dalam satu perang, perang Badar. Perang kedua, perang Uhud. Itu pun terjadi sedikit persoalan dalam perang itu. Artinya dia betul-betul belum merasakan hasil perjuangannya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lain. Hasil di dunia maksudnya. Tapi di akhirat dia sudah mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian sirah kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.